Saya izin merekam, teman-teman. Nah, jadi bidang pendidikan ini apa selalu jadi guru sih? Sebenarnya enggak. Kalau kita lihat artinya di KBBI, pendidikan itu kan proses mengubah sikap, tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan proses cara perbuatan mendidik. Jadi intinya pendidikan itu ketika ada sebuah proses kita membuat orang menjadi orang yang lebih baik gitu. Nah, pendidikan itu kalau menurut saya bisa dibagi dua. Jadi sebagai kegiatan inti pekerjaan, jadi itu adalah aktivitas utama yang dilakukan atau sebagai konteks bekerja. Konteks itu lebih ke apa ya, tempat organisasinya begitu. Nah, kalau seperti guru itu kan itu kegiatan intinya. Kalau kegiatan intinya itu bisa guru, bisa dosen, bisa pelatih, pelatih di perusahaan yang bagian melatih karyawan baru, yang melatih apa karyawan-karyawan untuk bisa mengembangkan keterampilan tertentu itu sebenarnya bidangnya juga pendidikan gitu karena dia pekerjaan sehari-harinya adalah membantu orang lain berkembang. Kalau sebagai konteks bekerja itu eh, kita bisa bekerja bidangnya lain nih, bidangnya nggak membantu orang berkembang. Misalnya bidangnya keuangan, tapi dia jadi keuangan sekolah. Dia bagian perpajakan, tapi ngurus perpajakan sekolah. Dia bagian arsitek gitu, tapi dia mendesain sekolah begitu. Kalau sebagai konteks itu berarti dia nggak secara langsung membantu orang lain berkembang, tapi memberikan kontribusi supaya organisasinya atau sekolahnya itu bisa lebih efektif mengembangkan orang lain. Nah, kalau yang dikerjakan saya itu keduanya sih sebenarnya. Karena saya juga mengajar langsung, mengajar murid, meskipun mengajar muridnya lebih jarang sekarang, lebih banyak mengajar guru. Jadi saya membantu guru supaya guru-guru bisa mengajar murid dengan lebih baik. Jadi di sisi lain saya membuat guru berkembang, tapi di sisi lain saya membantu guru mengembangkan orang lain gitu. Jadi kalau diklasifikasi bisa masuk ke keduanya. Kemudian, oh ya ini kalau mau tanya langsung boleh ya. Kan ini tugasnya saya kan berbagi. Jadi kalau teman-teman ada yang langsung pengen tahu apa, langsung aja ditanyakan. Nggak harus menunggu saya selesai bicara. Nah, apa sih yang perlu dikembangkan kalau ingin bekerja di bidang pendidikan? Ini Mas Theo belajarnya di ini waktu kuliah psikologi. Kebetulan Mas Theo kuliahnya di psikologi industri organisasi ya. Jadi belajar tentang konsep-konsep di dalam meniti karir begitu. Ini teorinya Holland. Jadi kalau Holland itu membagi pekerjaan bisa dibagi menjadi 4. 4 ini berdasarkan dia kerjanya sama apa sih? Pertama sama things itu dengan benda gitu ya. Dengan benda-benda yang konkret. Bisa dengan mesin, bisa dengan alat-alat gitu. Lalu yang kedua dengan ide, dengan gagasan gitu kan. Jadi sesuatu yang sifatnya abstrak. Kemudian dengan orang,
sama dengan data. Nah, kira-kira kalau berdasarkan karakteristik ini, kalau jadi pendidik itu dia kerjanya sama apa? Lebih banyak sama apa? Mungkin lebih yang ke people ya, Mas. Ya, sama orang ya. Iya, Tapi apakah hanya sama orang? Apakah hanya sama orang? mungkin ide juga, Mas. Jadi kayak biar mengembangkan cara ngajarnya gitu. Ya Ya, perlu ide-ide. ya ini pasti juga ketika bikin RPP gitu ya, bikin perencanaan pembelajaran itu kan pasti butuh ya konsep-konsep juga. Mungkin kalau di PAUD juga perlu paham konsep-konsep perkembangan anak seperti itu ya. Ide sama orang aja atau ada yang lain? Kalau data sama alat, iya nggak? Mungkin tadi Marta kan udah kerja tuh. Kamu kalau kerja jadi guru PAUD, berhubungan sama ini nggak? Mana nih? Berhubungan sama data dan benda nggak? Ya, pastinya, Kak. Apa datanya apa kalau datanya? Data kalau yang saat ini saya kerjakan, kita kayak catatan anekdot anak, seperti itu. Jadi kita mencatat perilaku yang karakter anak dalam setiap harinya gitu loh, Kak. Seperti itu. Terus untuk media juga. Oke, data itu datanya juga berkaitan sama tumbuh kembang anak ya, dengan perkembangan muridnya. Ya, Kalau alat, ada nggak alat-alat yang sering dipakai guru? media seperti itu. Jadi kayak kita Mm-mm. kita menerangkan ke anak itu bukan kayak ini Kak, abstrak, kan harus konkret ya. Jadi kayak kita menjelaskan tentang kayak ini buah stroberi. Kita harus membawa buah stroberi beneran, bukan kayak hanya sekedar gambar aja. Jadi seperti itu sih Kak. Lebih ke Mm-mm. 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 medianya seperti itu. Mm-mm. Nah, sebenarnya kalau kita bekerja, itu pasti semuanya itu akan berhubungan dengan pekerjaan kita. Tapi biasanya porsinya akan berbeda. Kalau guru, ya seharusnya karena tadi kan pekerjaannya kan membantu orang berkembang. Pendidik itu kan membantu orang berkembang. Orientasi tertingginya harusnya sama orang ya. Nah, tapi sayangnya kenyataannya itu di lapangan banyak guru yang dipusingkan dengan data, administrasi, ya enggak? Nah, itu yang sebenarnya apa ya? Saat ini juga sedang di apa ya? eh, ada perubahan yang sedang digerakkan sama pemerintah, sama komunitas-komunitas juga, komunitas guru, sehingga guru itu harusnya memang fokus ke perkembangan murid, bukan ngurusin hal-hal yang jauh dari murid gitu. Yang ngurusin data, ngurusin benda, ngurusin ide ya boleh, tapi semuanya itu harusnya berpusat pada murid. Jadi kalau menurut Mas Theo, kalau memang ingin bekerja di bidang pendidikan, ya yang perlu ditumbuhkan adalah rasa ingin membantu orang lain jadi lebih baik gitu. Karena pekerjaan di bidang pendidikan itu memang ya hasil akhirnya itu. Katakanlah misalnya bisa bikin media pembelajaran gitu ya. Kalau medianya katakanlah dibilang orang bagus, tapi tidak membantu murid belajar, ya itu juga tidak terlalu bermanfaat gitu. Karena tujuan tujuan utamanya bekerja di bidang pendidikan adalah membuat orang berkembang. Nah, ini enggak sih gambarnya ketutupan ini enggak? Ketutupan fotonya kalian enggak di ini? Enggak ya? Oke. Soalnya kalau di tempat saya tak tutupin fotonya kalian. Nah, kalau
guru itu kerjanya ngapain sih? Karena saya kan guru PAUD ya. Nah, sebenarnya kalau Mas Theo boleh simpulkan, tujuan utamanya itu sebenarnya membuat murid untuk jadi pelajar yang merdeka, menumbuhkan mereka jadi pelajar yang merdeka. Karena gini, guru itu bersama murid itu waktunya terbatas. Dan tantangan di masa depan itu banyak yang tidak bisa diprediksi. Bisa jadi hal-hal yang sedang dipakai di masa kini itu mungkin 5 tahun, 10 tahun lagi sudah nggak dipakai. Oleh karena itu, yang paling penting dari pendidikan zaman sekarang adalah bukan seberapa banyak mereka tahu, tapi seberapa banyak mereka ingin tahu gitu. Jadi ketika proses belajarnya itu sudah selesai di kelas, di ruang-ruang kelas, pelajar-pelajar itu tetap terus punya keingintahuan, terus bisa meneruskan proses belajarnya. Nah, pelajar yang merdeka itu ciri-cirinya ada 3. Yang pertama komitmen pada tujuan, mandiri cari cara, sama refleksi berkelanjutan. Komitmen pada tujuan itu kayak gimana? Jadi kalau misalnya kalau anak PAUD ya diajarin apa kalau di sekolahnya Marta? Gimana Kak? Contohnya apa? Kalau kalau yang dipelajarin anak PAUD apa sih? Banyak sih Kak. Ya, contoh satu aja. Tentang number itu bisa nomor kan? Nah, oke. Misalnya mengenal angka. Nah, kalau kita prinsipnya membuat anak jadi pelajar yang merdeka, anak itu harus dilibatkan untuk bisa memiliki tujuannya. Jadi gini, kalau anak TK kan mungkin diajarin angka 1 sampai 10 ya gitu ya. Tapi mereka tahu nggak sih kok kenapa harus tahu angka 1 sampai 10? Mereka pengen tahu nggak sih? Nah, kalau enggak, bisa jadi ya mereka hanya hafal saja. Dan kebanyakan di zaman-zamannya Mas Theo sekolah, dan mungkin teman-teman juga masih merasakan gitu. Kita ketika belajar, kita sendiri nggak paham kenapa sih kita harus belajar itu. Sehingga banyak hal yang kita ingat susah payah di zaman sekolah, sekarang dilupakan pun nggak masalah. Karena kita sendiri nggak ngerti kenapa itu dipelajari gitu. Padahal sekolah itu seharusnya menumbuhkan kemampuan kompetensi gitu ya. Jadi bukan hanya ingat, tapi bisa menggunakan konsep-konsep yang dipelajari untuk kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya sederhana gini, misalnya anak belajar ini ya, kalau angka itu kan eh, berkaitan sama matematika. Gitu. Matematika itu kan juga nggak hanya soal angka ya, tapi juga soal bentuk, soal apa lagi, urutan gitu kan. Punya konsep matematika itu membantu anak untuk bisa misalnya menata mainannya sendiri, untuk bisa mengatur jadwal belajarnya seperti itu, untuk bisa berbagi kayak gitu. Jadi angka itu diketahui karena angka itu akan digunakan untuk hal-hal lain gitu. Jadi kalau hanya anak disuruh ngapalin angka, disuruh ngapalin huruf, itu sebenarnya
apalagi ini ya di anak-anak usia dini itu eh, masih hal yang sangat sulit dipelajari gitu, hal-hal yang sangat abstrak gitu. Nah, mungkin kan teman-teman juga juga sekarang sedang kuliah ya. Ya sama sebenarnya. Nah, di usia berapapun ketika teman-teman belajar dan nggak tahu sebenarnya belajar itu mau dipakai apa, eh, apa yang dipelajari itu juga nggak akan bisa memberikan manfaat yang besar kepada kehidupannya teman-teman. Nah, kenapa ini penting komitmen pada tujuan? Karena kalau teman-teman belajar, kalau murid belajar, karena dia memang ingin belajar, ingin tahu, ingin bisa, guru itu hanya akan jadi teman belajar gitu ya. Jadi bukan sumber informasi utama, bukan seseorang yang tahu segalanya, tapi akan jadi teman belajar. Jadi ketika yang didapat di proses pertemuan kayak gini misalnya itu nggak sepenuhnya gitu ya, ada hal-hal yang mungkin tidak terjawab, itu juga akan dipelajari di luar-luar interaksi dengan guru gitu. Karena memang belajar itu kebutuhan gitu. Ya sama kayak kalau kita pengen tahu apa ya, kalian suka ini nggak sih, suka suka kepo nggak sih? Suka kepo nggak? Kalau misal suka kepo nggak? Pasti pasti suka, tapi biasanya keponya ke hal-hal yang berbeda. Misal suka kepo tentang apa? Eh, kalau sekarang ini sih mungkin lebih kepo untuk belajar belajar bahasa asing sih mas. Gitu. Jadi Bahasa asing ya? Bahasa dan enggak sih budaya kayak asing ya? jangan. Kalau Siwi apa Siwi? Aku apa ya? Mungkin kepo pekerjaan. Apa? Maksudnya gimana ya? Gini, Bidang pekerjaan apa ya, yang bisa kamu apa yang bisa jadi peluang kerjamu di ini ya, di kehidupan mendatang gitu ya. betul betul. Nah, kalau Marta lagi kepo apa nih? Apa ya, Kak? Kamu main media sosial nggak? Main Twitter, main apa Instagram, TikTok? Instagram sih. Nah, Instagram. Kalau kamu main Instagram, yang kamu lihat apa? Banyak artisnya, Kak. Nah, artis. Nah, biasanya kan ya nggak apa-apa, nggak kepo itu boleh apa aja. Nah, kalau kamu kepo sama artis, misalnya kamu lihat satu berita gitu, kamu akan cari berita lain nggak? Kalau ternyata dari satu sumber itu kamu nggak dapat jawabannya. Terkadang seperti itu. Nah, kalau 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 kepo sih biasanya kalau belum nemu jawabannya ya nggak akan berhenti nyari. Nah, itu dia maksudnya mandiri cari cara. Jadi karena dia punya tujuan yang jelas, tujuan yang memang dimauin sendiri, dia akan cari cara supaya tujuannya bisa tercapai. Nah, kalau kalau semua murid di Indonesia begitu, kan sebenarnya ya generasi Indonesia ini akan jadi generasi yang luar biasa sih. Ya kan? Karena semuanya rajin belajar gitu di bidang-bidang yang memang mereka ingin tahu. Kemudian refleksi berkelanjutan. Ada yang kenal istilah refleksi nggak? Bukan pijet loh ini tapi. Kalau Marta memahami refleksi itu apa? Nggak tahu.
belum pernah tahu ya, asing ya? Siwi asing nggak sama kata refleksi? Enggak, apa? Menurutmu apa artinya? Bukan pijet loh ini, jangan jawab pijet. Refleksi refleksi itu apa ya? Refleksi itu perilaku kita, ya perilaku kita ketika kita sudah mengetahui sesuatu. Jadi dilakukan di kehidupan kayak gitu. Loh, sebentar, jangan langsung di-mute. Gimana? Boleh diulangi? Perilaku kita. Ya, perilaku kita ketika kita sudah mengetahui suatu hal, terus direfleksikan, dilakukan di kehidupan, dipraktekkan mungkin ya. Oh, berarti refleksi itu mempraktekkan. Oke. Kalau menurut Misal apa? Ya, Mas. Mungkin Yes, 11-12 kayak Siwi deh, Mas. Jadi apa Loh, yang kalau Siwi salah gimana? Jadi apa yang kayak kita udah lihat dan apa menurut kita itu udah apa sesuai gitu, otomatis kita kayak ngikut gitu. Berarti ini ya ke arah mempraktekkan sesuatu yang sudah diketahui gitu ya. Iya. Oke. Nah, ini Mas Tio akan menjelaskan lebih rinci tentang 3 hal ini. Jadi nah, ini tadi ya, seperti yang Mas Teo jelaskan. Kalau pelajar itu merdeka, dia tuh memahami mengapa sih perlu belajar itu, mengapa sih aku perlu punya pengetahuan itu, mengapa sih aku perlu terampil melakukan itu. Sehingga nggak usah disuruh guru, nggak usah disuruh orang tua, itu akan dengan apa ya, dengan ikhlas, dengan tekun melakukan gitu. Nah, kalau teman-teman belajar ini kan masih di kuliah ya, ada yang banyak yang di kuliah. Belajarnya belum begini, itu berarti belum merdeka. Kalau masih banyak, oh ini kan karena disuruh dosen, ya ini kan tugas memang harus dikumpulin gitu kan. Nah, itu berarti masih terbelenggu sama tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh orang lain. Entah itu kriteria kelulusan minimum, entah itu yang ditetapkan dekan atau rektor gitu. Nah, kalau kalian sudah merdeka, yang dari luar itu hanya mendukung sebenarnya. Yang terpenting dapat nggak sih yang dicari dari sebuah proses belajar. Nah, kalau mandiri cari cara gampang ya. Jadi kan kalau tujuannya udah tahu, meskipun mungkin gini, kalian ini ya masih kuliahnya jarak jauh ya. Nah, misalnya kan banyak dosen dan guru yang juga kesulitan beradaptasi melakukan proses belajar di masa pandemi gitu kan. Kalian pasti ngerasain kan ada kuliah itu yang kalian cuma datang aja buat absen, ya udahlah, yang penting nanti bisa jadi syarat administrasi untuk ikut UAS gitu. Tapi ya mungkin nilainya juga keluar, nilainya mungkin B, nilainya mungkin A, tapi ya udah berhenti sampai di situ aja. Kalau jelasin ke orang lain aja mungkin nggak bisa. Atau apalagi malah menggunakan pengetahuannya ke konteks yang nyata. Nah, tapi kalau teman-teman punya komitmen sama tujuan pribadi, biasanya meskipun entah itu dosennya yang kurang enak gitu kan, ya teman-teman akan cari cara lain gitu. Karena sumber belajar nggak cuma dari dosen aja. Biasanya sih kalau mahasiswa Indonesia penyakitnya itu kalau nggak dari dosen, dari PPT. Padahal PPT itu kan ada sumber bukunya gitu kan. Kadang-kadang sumbernya udah buku bahasa Indonesia tapi lebih tebal atau kadang-kadang buku bahasa Inggris. Untuk mengulik
informasi utamanya biasanya nggak terlalu banyak yang begitu, karena ya memang nggak pengen tahu gitu. Jadi ya kalau dosennya salah ngerangkum PPT-nya, ya sama-sama tersesat mahasiswanya. Nah, dari situ kan sebenarnya gini, teman-teman juga akan mengenali diri sendiri. Mana sih cara belajar yang efektif, mana sih yang enggak gitu. Kalau Mas Theo sekarang juga begitu, ketika ikut entah itu pelatihan guru, entah itu pelatihan kepemimpinan, ukurannya bukan pada sertifikat atau pada apa ya, ya hal-hal yang seperti itu. Ukurannya ya sampai ke bisa nggak aku mempraktekkan gitu. Jadi pun itu kalau pelatihannya bayar mahal, kalau Mas Theo nggak bisa mempraktekkan, yaitu sebenarnya ya sia-sia gitu. Katakanlah sertifikatnya isinya berapa jam gitu ya percuma gitu. Nah, yang refleksi ini nih. Refleksi itu sebenarnya proses berpikir tingkat tinggi, salah satu proses berpikir tingkat tinggi. Sesuai bahasanya, refleks itu kan pantulan ya. Jadi refleksi itu seperti bercermin sebenarnya. Bukan pada mempraktikkan, tapi justru apa yang dilakukan setelah mempraktikkan. Jadi misalnya, misal nih kan belajar bahasa Jerman, mungkin lagi belajar tentang ini cara menyapa orang gitu kan. Misal praktek ini nyoba mungkin apa main Ome TV gitu kan, ngobrol sama orang Jerman. Kamu kalau latihan percakapan pakai apa? Ome TV bukan? Enggak sih. Pakai Kadang apa? kadang ke temen Ke temen ya? yang Pernah nggak lebih. nyoba cari ini temen native? Loh, misalnya berhenti. Nah, ya udah kembali. Ya, Pernah nggak cari teman ngobrol yang orang asli Jerman? dulu pernah sempat pakai aplikasi apa ya? Lupa namanya. Tapi dia Ya, enggak yang tatap muka gitu. Dia kayak lebih ya, ke ya, chatting. chatting ya. Nah, Duolingo dah. ya bisa jadi itu ya. Nah, kalau refleksi itu berarti setelah dilakukan lalu dinilai sendiri. Tadi gimana ya waktu aku melakukan itu? Orangnya ngerti nggak ya waktu aku ngomong gitu? Kira-kira cara pengucapanku tadi dipahami nggak ya sama orangnya? Nah, refleksi itu seperti itu. Dan ini tuh sebenarnya bisa dipelajari dari anak usia dini. Cuma aku yakin deh di kurikulum kita sekolah itu ini nggak dibiasakan gitu. Ya nggak? Karena kita tuh terbiasa dinilai dari luar gitu. Entah itu nilai ujian, nilai UNAS, nilai ya macam-macam lah. Nah, tapi ini setelah Mas Menteri menjabat, ya apa ya? Itu tuh hal-hal yang akan diubah gitu. Jadi belajar itu ya karena memang butuh gitu. Jadi kalau itu tadi kan komitmen sama tujuan pribadi ya. Nah, kalau itu yang menentukan tujuannya adalah pelajarnya sendiri, berarti ukuran berhasilnya salah satunya harus dari penilaian yang belajar itu gitu. Jadi katakanlah misalnya kamu kuliah dapat nilai A, tapi bisa jadi kamu ngerasa, aku ini masih pengen tahu tentang ini. Nah, itu bisa. Karena ada proses refleksi. Bisa jadi nilainya B gitu, tapi ternyata kompetensinya ya melebihi nilai di atas kertas itu. Nah, ketika itu dilakukan, teman-teman itu
bukan hanya tahu apa yang dipelajari di mata kuliah tertentu atau mata pelajaran tertentu, tapi dapat menghubungkannya dengan kehidupan yang lain. Nah, itu sih kalau kira-kira pekerjaan di bidang pendidikan itu sekarang arahnya ke sana gitu. Jadi kalau perubahan ini berhasil, ya ini memang ini ya perubahan yang sangat drastis gitu ya sama zaman-zaman kita sekolah dulu. Tapi ya eranya apa ya, kebutuhannya memang sudah seperti itu gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman punya teman guru gitu ya mungkin banyak yang stres gitu dengan perubahan yang mungkin cukup cepat gitu. Nah, aku nggak tahu nih kalau di sekolahnya Marta kira-kira sudah ke arah sana belum? Sepertinya belum sih, Kak. Karena saya Nah, kerja 2 bulan juga, 3 bulan ini masih awal. ya ya. Tapi menurutmu gimana Marta? Ini slide-ku udah habis nih. Tak tutup aja ya. Kalau menurutmu gimana Marta? Sebagai pendidik nih, kita ngobrol sebagai rekan sejawat ya. Jangan saya, Kak, yang lain. Yang kerja di pendidikan itu kamu tok. Lainnya mahasiswa. Atau wes gini aja, ya yang lain juga ya. Tapi aku pengen jawabannya Marta dari sisi yang bekerja di bidang itu juga. Kalau yang lain boleh jawab sebagai mahasiswa. Clarin masih mahasiswa apa udah lulus sih? Clarin baru lulus. Oh, baru lulus. Kamu udah kerja belum? Kebetulan belum. Oke, Belum. ya. Nah, boleh. Siapa dulu yang jawab? Mau ditunjuk apa ditunjuk? Ditunjuk aja ya, biar Boleh, adil. boleh, Mas. Tapi kita pakai Ingat. spinner aja. Marta, Michelle, Siwi. Clarin mau ikut nggak? Clarin? Enggak, yang lain dulu aja. Nggak usah ya. Iya. Ya, Michelle, selamat. Gimana Michelle? Sebagai apa ya? Sebagai kliennya sebuah instansi pendidikan. Setuju nggak sama yang disampaikan Mas Theo tadi? Ya, setuju sih Mas, soalnya kan kayak misalnya ya eh, kita dari kecil itu kan kayak ya udah eh, kita kayak ngikut arus aja gitu kan Mas. Jadi kayak ya udah apa dari TK, SD, SMP, SMA terus kuliah. Nah itu karena kita sudah terbiasa sampai SMA itu ngikut arus, akhirnya kayak aku sekarang gini ya kuliah, meskipun aku udah ngambil jurusan yang aku suka, tapi tetap aku nggak masih ngeblank gitu kan setelah kuliah ini ngapain gitu. Nah makanya menurutku kalau misalnya sistem pendidikannya itu eh, ini bukannya membandingkan ya, cuma aku lihat dari sistem yang aku pelajari yang di Jerman itu dia sejak lulus kayak SD gitu dia sudah kayak di uh, apa namanya dipisah-pisahkan gitu, diklasifikasikan menurut kemampuannya kayak gitu. Dan kalau di sini itu kan di Indonesia kayak SMK itu kan uh, apa ya rate-nya itu mungkin kayak dipandang sebelah mata gitu kan Mas. Jadi kayak SMA itu harus IPA gitu, itu yang good gitu, yang bagus. Nah kalau ya itu yang buat kita kayak benar kayak aku sebenarnya tuh kalau dulu sempat psikotes itu sebenarnya aku IPS, tapi akhirnya aku masuk IPA. Ya akhirnya ujung-ujungnya juga aku kuliahnya IPS, soshum kayak gitu. Jadi
aku sendiri udah ngerasain kalau kan setiap anak jelas beda kan ya Mas. Jadi kayak nggak bisa harus dipaksa untuk apa satu jalur semua kayak gitu. Jadi kalau misalnya sekarang eh, banyak orang tua yang udah ngerasa misalnya SMA ya, udah kamu kalau memang cocoknya di SMK ya udah di SMK. Jadi kayak dikasih kebebasan tuh menurutku orang tuanya udah bagus banget gitu. Ada Jadi yang dia mulai udah terbuka pikirannya ya. ya karena nggak selalu SMK itu jelek gitu loh konotasinya. Gitu. Malah kan banyak sekarang ya SMK yang udah lulus deh selesai dia kerja punya kerjaan. Gitu. Jadi Oke. sebenarnya mindset ya Mas ya. Ya, ya. Kalau kalau mengubah sistem kan tentu kompleks sekali kan ya. Nggak bisa setahun 2 tahun. Jadi gini, yang Mas Theo sekarang sedang perjuangkan itu kan ya perubahan pendidikan. Nah, perubahan pendidikan itu memang luas ya. Jadi katakanlah tadi kan misal belajar kurikulumnya beda, tapi ganti kurikulum itu nggak cukup. Ketika ekosistem yang lain itu tidak mendukung gitu. Katakanlah kurikulumnya nih diganti plek ya, kurikulumnya Jerman gitu, atau katakanlah kurikulumnya Finlandia atau manalah gitu. Tapi ketika pelaku-pelaku di lapangan itu atau masyarakat secara umum masih punya pengetahuan tentang pendidikan yang ketinggalan gitu kan, sebagus apapun SMK-nya kan nggak akan dimasukin situ juga, ya kan? Nah makanya kalau menurut Mas Theo, teman-teman di sini kan sebenarnya nanti juga akan jadi pendidik ya. Entah itu nanti untuk anaknya, entah itu untuk orang-orang yang dikenalinya gitu. Pasti nggak pengen pengalaman menderita sekolahnya dulu itu dialami oleh generasi-generasi penerusnya gitu. Nah mungkin itu sih yang nanti perlu apa ya, kalau orang tuanya misal gimana? Termasuk yang terbuka nggak dengan tadi hal-hal yang Kalau kalau pas dulu misal awal kayaknya belum ya iya. dipaksa masuk IPA. Kalau ke Kevin gimana? Kalau Kevin dia puji Tuhannya udah ini sih udah terbuka soalnya Kevin sendiri SMK. Udah lebih terbuka ya, oke. Iya. Oke. Ya itu sih mungkin didorong nanti kalau punya keponakan, punya apa gitu. Jadi IPA itu adalah segalanya itu mitos gitu ya. Terima kasih Michelle atas ceritanya. Iya. Wes gini aja biar adil. Kamu pengen dengerin ceritanya siapa? Siwi atau Marta? Apa ya? Mungkin Marta Ya Marta boleh. seru kayaknya. Dari Apalagi mana pelaku ya. ceritanya? Di Pick a Bus School. Pick a Bus School ya tadi namanya ya. Dari mana ceritanya, Kak? Enggak, kamu kan tadi ngerasa di sekolahmu belum kayak gitu. Kamu sendiri yang kamu yakini gimana? Kalau menurut saya ini ya, yang kayak tadi yang dikatakan Michelle juga, kalau kita dari TK sampai SMA itu kayak ya sudah kayak lanjut meneruskan alurnya aja kan, Kak. Sekolah untuk Tidak sekolah dimulai. ya. Suara saya kedengar tidak? Terdengar, terdengar. Di sini kecil. Bentar ya. Enggak, aku udah pakai speaker. Jadi sekecil apapun pasti kedengeran. Baik, Bapak Theo. Duh, kok hilang Martanya? Nah, Halo? sudah. Iya. Nah, contohnya kayak saya pribadi ya, Kak. Saya dari TK sampai SMA itu kayak orang tua tidak pernah kayak memaksa saya untuk kamu jadi ini kayak gitu. Jadi kayak sesuai keinginan kita gitu, karena yang kita jalanin kan juga kita ya, Kak. Jadi Bisa langsung iri dia. Jadi nggak pernah kayak kita dituntut untuk seperti ini enggak, puji Tuhannya. Jadi saya dari SMP sampai SMA bahkan sampai kuliah saya masuk swasta, Kak.
swasta, saya tes di negeri, memang kayak apa ya Kak, kemampuan saya seperti ini gitu. Setelah itu saya masuk di universitas ini, itu pun orang tua saya masuk PG PAUD kan Kak. Di sini Kamu universitas apa? Jangan malu disebut namanya dong. PGRI di Buana. Oke. Nah, di situ saya ambil PG PAUD ya Kak. Mm-mm. Di keluarga saya kalau kita berpikir itu guru PAUD itu benar-benar penting kan Kak. Kita kasih apa ya Kak, membimbing anak itu dari dasar, dari anak sebelum mengenal angka, dari anak sebelum mengenal apalah gitu kan. Jadi kayak benar-benar penting. Tapi kayak di sekitar saya banyak orang-orang yang mengira kayak apa sih guru PAUD kecil kayak gitu kan Kak. Jadi saya menurut saya nggak bisa seperti itu gitu loh Kak. Jadi Ya jalan kan memang kecil muridnya. iya. Jadinya yang bisa untuk saya sampai saat ini, saya yakin gitu kalau peran saya itu penting, profesi saya itu penting untuk dia bisa menjadi lebih baik, menjadikan baik manusia di sekitar saya kayak gitu sih Kak. Oke. Ini aku boleh minta nomornya Marta nggak? Untuk apa Kak? Iya boleh. Ada di grup Kak. Di grup peserta ya. Oke, nanti tak cari ya. Berarti kamu ini ya setuju ya kalau belajar itu ya tadi ya harus diberi pilihan-pilihan seperti orang tuamu mendidik. Iya. Tadi siapa yang belum? Siwi. Siwi, gimana Siwi? Rumahku rame, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Dengar nggak? Oh ya. Kalau aku ceritanya, kisahnya kayak Michelle. Halo, denger gak? Dengar. Tenang. Pakai speaker bagus aku. Oke. Kalau aku ceritanya kayak Michelle sih. Hmm, Jadi dari kecil sampai SMA, aku nggak pernah ditanyain mau sekolah di mana, mau masuk apa mana kayak gitu. Jadi aku selalu ngikut apa yang ibuku sarankan. Terus tapi tambah kesini kayak aku merasa jadi kayak ini bukan aku banget gitu kan. Jadi aku kayak memilih jalan sendiri gitu dengan itu sih tentunya dengan apa ya, dengan perdebatan yang cukup panjang. Nah, aku cerita apa sih? Ini ngapain ya? Ya cerita aja. Oh ya. Karena aku tadi cerita kerja di bidang pendidikan itu intinya membuat orang merdeka gitu kan. Menurutmu gimana? Setuju nggak? Kayaknya kamu kan juga yang nggak merdeka gitu. Iya betul. Ya jadi menurutku pendidikan yang nggak merdeka itu bukan cuma di sekolah, tapi di rumah Bisa kita di rumah sendiri, juga. di keluarga kita sendiri. Nah, jadi apa ya? Mungkin itu sih. Mungkin itu sih. Jadi yang aku rasakan waktu anak-anak, aku nggak merdekanya lebih di keluarga daripada di sekolah. Ya, memang seperti aku tadi cerita ya, pendidikan itu ekosistemnya sangat luas ya. Jadi sekolah kalau kerja sendiri itu ya nggak bisa. Kalau ketemu orang tua yang modelnya ini anak saya tak masukin nanti keluar jadi superhero ya, nah, itu nggak bisa. Oh ya, kita jam 9 disuruh balik. Iya, jadi gini, kalau habis jam 9 ditutup, mau ngobrol lagi nggak? Kalau iya, nanti boleh kembali, kalau enggak, ya ditutup. Gimana maunya? Ini nggak wajib kok teman-teman. Jadi Nggak disesuaikan. wajib. Kalau masih pingin, dilanjutkan. Kalau enggak, ya dilanjutkan lain kesempatan. Bagaimana, Jadi, Kak? karena kan memang jadwalnya sampai jam 9 aslinya.
Mungkin kalau aku mungkin lain kali nggak apa-apa. Oke, siap-siap. Sama aku juga ada acara soalnya. Yes. Ayo, tolong. Ya, ayo dilanjut tadi Gini ya, sininya. harapanku sih di job sharing ini itu ya yang sebenarnya pengen aku ceritakan itu sebenarnya pendidikan itu cakupannya sangat luas, ya pendidikan keluarga dan sebagainya itu. Harapanku setidaknya itu gini, teman-teman yang sudah merasakan pendidikan yang nggak nyaman, ya jangan meneruskan itu. Meskipun bukan berarti ini ya, bukan berarti nyalahin orang tua ya, karena orang tua itu perilakunya seperti itu juga karena pengalaman di zamannya dulu gitu. Kalau dulu IPA lebih bagus dari IPS, bener ya zaman dulu gitu. Tapi orang tua juga nggak update sama perubahan zaman gitu kan. Jadi yang diperlakukan ke anaknya ya mungkin ya sebatas pengetahuannya dia. Ya mungkin ada yang beruntung seperti Marta, seperti Mas Theo yang mungkin punya orang tua yang lebih demokratis, ngasih pilihan, masuk jurusan mana, masuk sekolah mana gitu kan. Nggak harus masuk negeri, masuk swasta juga dibiayain gitu kan, tetap dicariin uang, nggak diusir. Nah ada kan yang kalau nggak masuk negeri diusir dari rumah itu kayaknya teman-temannya Mas Theo dulu juga ada yang begitu gitu. Nah itu apa ya, menurutku PR bersama sih. Jadi bukan hanya tugas sekolah, bukan hanya tugas orang-orang yang memang secara khusus kerja di bidang pendidikan. Jadi nanti ketika teman-teman jadi orang tua, menyekolahkan anaknya, ya jadilah eh, ya pendidik utama dari anak-anaknya gitu dan carilah sekolah-sekolah yang memang memberikan anak eh, kesempatan untuk mengembangkan diri sesuai kodratnya gitu. Kalian tahu nggak Bapak Pendidikan Nasional siapa? Ki Hajar Dewantara. Nah, kalian sering dengar Merdeka Belajar dari Mas Menteri nggak? Mas Menteri Nadiem Makarim. Marta kayaknya sering dengar ya, karena guru ya. Tahu nggak kalau Merdeka Belajar itu pencetus awalnya Ki Hajar Dewantoro. Sedih ya, dia jadi Bapak Pendidikan Nasional, dan ternyata pas kita sekolah ajarannya nggak diterapkan. Ya, Clarin kayaknya juga termasuk yang tidak mengalami kemerdekaan sekolah. Eh, mengalami tapi separuh-separuh gitu loh. Oh, Gimana tuh? ini ya pas udah jenjang lebih tinggi ya. Setelah mengalami banyak perdebatan dan pergumulan baru mengalami kebebasan. Ya tapi tadi ya, yang Mas Theo sampaikan tuh bukan berarti pengen kalian ngelawan orang tua, karena ya itu tadi, orang tua itu melakukan itu karena pengetahuan yang terbatas dan berdasarkan pengalaman masa lalu mereka. Gitu. Udah kayaknya udah jam 9, kita bisa kembali ya. Atau mungkin ada yang mau tanya? Terakhir Kayaknya nggak mungkin. ada. Oke. Oke, kita leave break, leave room ya. Stop sih.